Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Kali ini kita akan membicarakan mengenai satu bagian firman Tuhan yang sering kali membuat orang-orang Kristen bertanya-tanya karena teks ini membutuhkan penjelasan ataupun penelaahan yang lebih dalam, lebih sulit dipahami oleh kita ketika kita membacanya tanpa perlengkapan-perlengkapan di dalam studi teologi ya. Nah, ini adalah video saya yang terakhir dari 12 pembahasan mengenai teks-teks Alkitab yang sulit, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai bahasa roh. Nah, saya akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Saya akan membacakan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, salah satu pertanyaan yang seringkali disampaikan kepada saya adalah apakah orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus bisa berbahasa roh? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting, oleh karena sebagian orang memandang bahwa bahasa roh dipahami sebagai sebuah tanda bahwa Tuhan bekerja di dalam diri orang tersebut, ataupun bahkan tanda bahwa orang tersebut memiliki Roh Kudus. Nah, jadi sebelum kita membicarakan apakah semua orang bisa berbahasa roh ataukah tidak, pertama kita harus mengerti dulu apa yang disebut sebagai prinsip karunia. Nah, jadi di dalam Alkitab kita belajar sebuah ajaran bahwa Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan manusia. Dia berkarya dalam kehidupan individu manusia. Nah, dalam salah satu video yang sebelumnya saya sudah membahas bahwa Roh Kudus berkarya di dalam membawa orang percaya kepada pertobatan. Tapi karya Roh Kudus tidak berhenti sampai di sana, karena Roh Kudus juga kemudian menyucikan orang tersebut di dalam proses menjalani kehidupan mengikut Tuhan. Nah, tapi karya Roh Kudus juga ternyata Alkitab tunjukkan bukan hanya ada di dalam kehidupan individu orang percaya, tapi juga dalam gereja dan juga dalam dunia ini. Nah, dalam dunia ini Roh Kudus bekerja, salah satunya adalah melalui firman Tuhan Roh Kudus menahan kejahatan. Nah, tetapi dalam gereja Roh Kudus bekerja, di mana Roh Kudus bekerja di dalam proses membentuk gereja, memproses dalam menolong gereja untuk mampu mengikuti ataupun mampu memenuhi tugas panggilan gereja dalam melayani Tuhan. Nah, karya Roh Kudus dalam gereja salah satunya adalah memberikan karunia-karunia rohani. Nah, jadi Roh Kudus dalam gereja bukan hanya berkarya memberikan karunia rohani, Roh Kudus juga berkarya di dalam menyatukan umat Tuhan. Maka Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting di dalam membawa orang-orang percaya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Nah, di sisi yang lain, Roh Kudus berkarya juga di dalam gereja untuk memberikan karunia-karunia rohani. Nah, karunia-karunia rohani diberikan kepada orang-orang percaya di dalam gereja. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa karunia-karunia rohani, gereja tidak mungkin dapat memenuhi tugas dan panggilannya untuk memenuhi peran yang Tuhan berikan, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, karunia-karunia rohani diberikan oleh Roh Kudus di dalam gereja sesuai dengan kebutuhan dari gereja. Nah, itulah sebabnya maka kita melihat bahwa
karunia rohani yang ada di jemaat Efesus berbeda dengan karunia rohani yang ada di jemaat Roma dan juga di jemaat Korintus. Nah, karena kebutuhan tiap-tiap gereja dalam memenuhi panggilannya berbeda-beda. Nah, karena karunia rohani adalah diberikan dari Roh Kudus, maka penting sekali untuk kita pahami seperti yang Alkitab tuliskan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi semuanya ini, nah itu menunjuk kepada semua karunia-karunia roh dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi kalimat ini mengatakan bahwa Roh Kudus memberikan kepada tiap-tiap orang, tiap-tiap jemaat karunia-Nya yang khusus. Nah, karunia yang khusus ini menunjuk kemana? Ini menunjuk kepada karunia-karunia, bukan seluruh karunia, tetapi karunia-karunia yang spesial diberikan Tuhan kepada setiap orang di dalam gereja. Kenapa? Karena setiap orang dalam gereja punya peran yang istimewa, yang khusus. Maka kalau kita membaca surat Rasul Paulus menggambarkan bahwa di dalam gereja orang-orang percaya ada yang berperan seperti mata, ada yang berperan seperti hidung, ada yang berperan seperti telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nah, peran-peran tersebut memiliki fungsi, memiliki kebutuhan, memiliki keahlian, memiliki kemampuan yang khusus. Dan itulah sebabnya maka Roh Kudus memberikan kepada setiap orang di dalam umat Tuhan kemampuan melayani yang bersifat khusus. Nah, maka di dalam surat Korintus ini Rasul Paulus mengatakan bahwa karunia-karunia rohani itu ada banyak. Nah, tetapi yang paling penting adalah Rasul Paulus mengatakan bukan hanya karunia-karunia rohani itu ada banyak, tapi karunia-karunia rohani itu sesungguhnya sifatnya saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya coba bandingkan apa yang Rasul Paulus katakan misalnya dalam ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, karunia berkata-kata dengan hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu saling memperlengkapi. Kenapa? Karena orang yang memiliki karunia berkata-kata dalam pengetahuan lah orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Ada banyak hal yang dia dapat pahami. Nah, tetapi banyak hal yang seorang pahami, yang seorang mampu cerna, mampu pahami dari firman Tuhan misalnya, tidak berarti orang tersebut mampu menjelaskannya secara gamblang, lugas kepada jemaat Tuhan. Maka kemudian Roh Kudus memakai orang lain, memberikan kepada dia karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Artinya apa? Karunia untuk mampu menyampaikan pengetahuan yang luas, yang mendalam itu dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat. Nah, demikian juga dengan karunia iman. Karena di dalam Alkitab Paulus berkata kepada yang seorang Roh memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, kepada seorang Roh memberikan karunia menyembuhkan. Karunia adalah menyembuhkan orang misalnya saja dari sakit yang dia alami, tetapi tidak berarti orang yang mampu menyembuhkan ini dia juga mampu menjelaskan, menuntun seseorang kepada iman kepada Kristus. Nah, maka kemudian dikatakan oleh Paulus, Roh Kudus juga kemudian memanggil orang lain, orang-orang tertentu untuk apa? Untuk menolong supaya kesembuhan yang dialami oleh seseorang tidak berhenti di situ, tetapi ada orang lain yang kemudian membantu membimbing orang tersebut sehingga percaya kepada Tuhan. Dan hal yang sama berlaku dengan karunia bahasa roh. Karena di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan demikian, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan ada 3 karunia yang saling melengkapi, yaitu karunia untuk mengadakan mujizat, tapi juga karunia untuk bernubuat, gitu ya, untuk karunia untuk menubuat. Karena mujizat yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan seseorang tidak akan bisa dipahami kecuali ada orang yang menjelaskan apa arti dan makna kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Nah, pemberitaan terhadap apa yang Tuhan kerjakan itulah karunia bernubuat, bukan berbicara soal prediksi masa depan, tapi menjelaskan
apa arti daripada karya Tuhan yang dialami oleh seseorang. Nah, tetapi karunia ini, kedua karunia ini diperlengkapi lagi dengan karunia membedakan macam-macam roh. Artinya ada orang yang juga diberikan Tuhan karunia untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah yang disampaikan, yang dijelaskan oleh orang yang punya karunia bernubuat, yang menyampaikan firman Tuhan tadi benar ataukah tidak. Nah, maka kita melihat tiga karunia itu saling melengkapi. Dan demikian juga dengan bahasa roh, dikatakan kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, jadi bahasa roh di dalam Alkitab merupakan salah satu karunia, dan itu tidak berdiri sendiri, karena kemudian Tuhan memanggil orang lain untuk mampu menerjemahkannya. Nah, kenapa perlu diterjemahkan? Maka nanti kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 sampai dengan 14, di sana Rasul Paulus menjelaskan bahasa roh itu tidak bisa dimengerti. Nah, karena bahasa roh tidak bisa dimengerti, maka orang yang mendengarnya kecuali ada yang menerjemahkan baru bisa memahaminya. Dan prinsip daripada karunia adalah karunia diberikan Tuhan untuk membangun umat Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau karunia bahasa roh digunakan dalam sebuah jemaat dan kemudian tidak ada yang bisa menerjemahkan, Rasul Paulus meminta supaya karunia tersebut atau orang berbahasa roh tersebut tidak menggunakannya dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Nah, itu penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena prinsip karunia sekali lagi itu digunakan untuk membangun jemaat. Nah, itulah sebabnya maka bahasa roh diizinkan oleh Rasul Paulus seandainya ada orang yang bisa menerjemahkannya. Karena berdasarkan terjemahan bahasa roh itulah kita dapat mengerti apakah yang disampaikan dalam bahasa roh itu adalah hal yang benar ataukah hal yang tidak benar. Nah, jadi kita penting ketika kita membaca surat 1 Korintus pasal 12 menyadari bahwa bahasa roh merupakan salah satu karunia. Tidak semua orang diberikan Tuhan bahasa roh. Nah, kalau Tuhan memberikan kepada sebuah gereja sebuah karunia bahasa roh kepada jemaat, maka Tuhan pasti juga akan menyediakan bagi gereja tersebut adalah orang yang mampu menafsirkan bahasa roh tersebut. Karena tanpa ada orang yang bisa menafsirkan bahasa roh, maka karunia bahasa roh yang dimiliki oleh seorang Kristen dalam gereja tidak akan berguna sama sekali bagi orang-orang yang mendengarnya. Dan itulah sebabnya maka seperti yang Rasul Paulus ajarkan, penting bagi kita untuk betul-betul menyadari karunia yang diberikan Tuhan kepada kita tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Dan hal yang kita bisa pelajari lagi dalam prinsip mengenai karunia adalah kita harus ingat bahwa karunia adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Itulah sebabnya kita tidak boleh iri dengan orang yang memiliki karunia berbeda dengan kita. Tuhan memberikan kepada kita karunia-Nya masing-masing yang bersifat unik. Dan carilah karunia kita di mana, layanilah Tuhan sesuai dengan karunia kita. Karunia tidak selalu satu, tapi minimal Tuhan memberikan satu kepada kita. Mari kita melayani Tuhan dengan setia. Dan kiranya pelajaran hari ini sebagai penutup dari seri 12 teks firman Tuhan, 12 teks firman Tuhan yang sulit dipahami, kiranya seluruh pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.